Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya David Maulana Ridwan. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja uh, dari tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, menjadi studi kelayakan bisnis saya ini yaitu jasa teknik komputer yang berada di daerah Bandung. Dan langsung saja kita langsung ke materinya. Karena itu dari usaha saya ini jelas memiliki visi dan misi usaha. Visinya sendiri memberikan pelayanan jasa yang prima serta memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Terus misinya sendiri memberikan servis yang berkualitas, memberikan harga yang terjangkau, lalu menjalankan pelayanan prima dengan sebaik mungkin. Lalu yang terakhir, tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Ya, maksudnya untuk dari sisi sendiri dalam jangka panjangnya kita jelas ini memberikan pelayanan yang terbaik. Dan siapa sih tidak ingin melakukan suatu usaha dengan semaksimal mungkin, apalagi di bidang jasa gitu kan, gitu pada konsumen lah, pada pelanggan. Dan untuk jangka pendeknya dari berbagai misinya sendiri jelas dari terkait kita memberikan pelayanan jasa yang terbaik ini, ya, memberikan servis yang berkualitas gitu untuk yang saya dirikan ini, terus memberikan harga yang terjangkau tentu, lalu menjalankan pelayanan prima. Ya, itu tentu juga untuk karyawan sendiri itu harus berada pada kinerja yang semaksimal mungkin. Tidak melakukan kecurangan-kecurangan, ya itu tidak ingin melakukan sesuatu usaha yang misalnya berbuat suatu jahat gitu kan, tentunya. Maksudnya ya kita melakukan bisnis dengan maksimal, tapi ada celahnya bagi para karyawan dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji gitu kan. Itu tidak menguntungkan bagi kami. Terus selanjutnya itu ada identitas perusahaan. Nah, ini identitas perusahaan dari usaha saya, jasa teknik komputer ini. Bisa dilihat gitu kan, alamatnya di situ, di usahanya, logo perusahaannya ini ST Service Center. Dan merek dagangnya juga ini. Untuk nomor HP calling atas jasa yang kami berikan, ini nomornya. Kapasitas usahanya, untuk kapasitas usaha jasa servis komputer saya itu tergantung adanya permintaan dari pihak pelanggan atau konsumen. Jadi ya tergantung gitu kan, dalam satu hari berarti kapasitas usahanya ya sekian gitu kan, mengakomodirnya dari mulai bahan baku juga gitu kan, per tahunnya kayak gitu, staf karyawannya gitu ada berapa. Lalu lanjut untuk struktur organisasinya, secara umum untuk struktur organisasi sendiri dimulai dari manajer, keuangan, pemasaran, teknis, logistik. Ya seperti yang kalian tahu, saya di sini sebagai pemilik usaha ini ya memberikan arahan kepada manajer yang menjaga kita image dan kualitas kinerja dari para karyawan gitu kan. Manajer sendiri yang kita memantau kan apakah ada kesalahan gitu. Lalu ya seperti itu. Untuk lebih detailnya, kalau misalkan manajer sendiri itu mengontrol kegiatan operasional, lalu menetapkan kebijakan kepada bawahan atau karyawan. Lalu yang terakhir meminta pertanggungjawaban dari masing-masing kepala koordinator yang diberikan gitu. Lalu ada bagian keuangan. Untuk keuangan sendiri ada tugas juga, yaitu mengelola keuangan, terus mencatat dan mendata pengeluaran dan pemasukan keuangan, lalu memberikan gaji karyawan itu jelas. Lalu ada pemasaran di sini. Untuk pemasaran sendiri ya atau marketing gitu kan, yang teknis, menginformasikan kepada masyarakat umum, pelanggan ataupun konsumen tentang servis komputer yang ditawarkan melalui media sosial. Sebenarnya bisa melalui media sosial ataupun ya secara langsung melewati brosur, spanduk, itu kurang lebih informasinya.
Untuk teknisinya, nah teknisinya sendiri bertanggung jawab pada proses perbaikan laptop dan kita di sini jasa servis komputer ini bisa namanya saja ya servis komputer, tapi dalam segala bidang usaha di sini bisa apa bisa meliputi kebaikan banyak hal. Yang di smartphone juga sebenarnya bisa dalam usaha yang di bidang ini gitu kan. Smartphone yang bermasalah entah itu hardware, software, sistem, network dan lain-lainnya, dan sampai selesai pada konsumen. Dan lalu memastikan peralatan yang telah selesai digunakan disimpan lagi di dalam gudang atau tempat yang sudah disediakan. Jadi untuk teknisi sendiri, untuk dari segi peralatan sendiri kita sudah menyediakan peralatannya, karena dari modal kita sendiri usaha ini sudah memastikan target gitu kan. Lalu memastikan trial dan error pada perangkat tersebut setelah selesai diperbaiki ya, jadi khususnya teknisi ingin memperbaiki device dari platform dari pelanggan konsumen sebelum kita kan sudah selesai gitu kan. Kita uji coba gitu kan, error, klik ini, klik sana, klik itu gitu kan. Apakah masih ada yang trouble, masih ada yang salah, masih ada yang gitu, apa masih ada yang kurang gitu, sesuai kebutuhan perihal dari keluhan konsumen gitu kan. Terus menerima keluhan atau masalah dan mendata atas apa yang diminta oleh konsumen atau pelanggan. Ya jelas itu kan seperti kita bilang ya. Nah itu. Lalu ada logistik. Nah untuk logistik di sini itu bertugas bertanggung jawab atas semua proses pembelian komponen perangkat keras atau hardware, lalu mencatat atau mendata keluar hasilnya barang hardware dan software dari supplier dan melaporkan barang tersebut yang persediaannya mendidik serta memeriksa kelengkapannya. Ya jelas. Untuk logistik sendiri ya kan memang bertugas seperti itu gitu kan. Apalagi dari segi hardware, kalau misalkan pelanggan ada yang meminta salah satu perangkatnya ingin diganti gitu kan ya, diganti ya jelas gitu. Kita ya misalkan baterai gitu kan, kalau masalahnya misalkan dari suatu komputer belum sampai ke hardware, kita coba dulu ke softwarenya dulu benar kan. Tapi kalau memang sangat krusial dan memang harus ada perangkat yang harus diganti gitu kan, baru kita memesankan. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah dipesankan gitu kan, dan mentok gitu di gudang barangnya gitu kan, ada gitu di usaha gitu. Jadi ketika itu ada modelnya, mereknya dari laptop atau apa sendiri, itu tinggal kita ganti, dicoba lagi trial error, selesai berhasil, kembalinya kepada pelanggan atau konsumen gitu. Seperti itu lajurnya. Lalu ada aspek legal perusahaan. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini ada beberapa bagian-bagian dari aspek legal perusahaan, dari manajemen perusahaan. Jadi perusahaan yang kita buat ini atau saya buat ini itu perusahaan biasa, seseorangan atau ya nomor akta notarisnya, izin usahanya ini, modal dasar sendiri saya 2 miliar, karena percepatan di daerah Bandung itu sangat memungkinkan, dan memang di sisi lain peluang, tapi di sisi lain sangat banyak saingan gitu kan. Itu kenapa enggak gitu kan, kalau misalkan kita bisa menunjukkan potensi yang luar biasa gitu kan, karena jadi kita bisa mendapat keuntungan yang lumayan gitu, seperti itu. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah aspek pasar dan pemasaran ini dibagi dua, aspek pasar dan aspek pemasaran. Untuk aspek pasarnya ada yang pertama luas pasar, ada pengeluaran, distribusi produk, ketergantungan. Jadi yang pertama itu dari luas pasar gitu kan. Untuk luas pasar sendiri bagi saya itu untuk luas pasar saya sendiri, kita berada di kawasan ekonomi seperti yang tadi saya bilang, dengan kawasan strategis yang banyak terdapat mahasiswa dan karyawati untuk para pekerja yang seperti itu kan. Apalagi di daerah, mungkin lebih tepatnya saya lebih strategisnya di daerah Nago, bukan pasar di daerah Nago, atau di Pati Ukur, atau di Haji Juanda, di daerah sana gitu kan. Terus permintaan dan penawaran, di samping halnya permintaan dan penawaran sendiri,
saya dalam upaya memenuhi layanan pengguna pengunjung yang punya masalah dengan komputer, laptop, dan lain sebagainya yang dimilikinya. Saya memuat informasi alamat jasa perbaikan laptop yang siap melayani konsumen dengan penuh tanggung jawab, serta tersedia memberikan jaminan garansi atau hasil kerjanya, dan ini untuk kepuasan pemakai jasa. Ya, jadi di sisi lain permintaan penawaran sendiri, dalam hal permintaan sendiri kita jelas memberikan garansi gitu. Kalau misalkan ketika mereka sudah, ya kan misalnya kita sudah selesai gitu mereparasinya komputer itu, tidak kita error, kalau misalkan di rumah masih ada yang kurang lagi dan berkelainan dari hal masalah yang tadi, tidak apa-apa, masih ada garansinya seperti itu. Lalu itu sesuai dengan hal yang ditawarkan juga pula. Lalu ada untuk penawaran sendiri, jasa usaha saya dapat menangani berbagai hal kendala hardware dan software konsumen yang sedang dialami. Mengenai biaya servis, setidaknya pemakai jasa melakukan konsultasi di awal sebelum pekerjaan dimulai. Iya, jadi ketika konsumen pelanggan datang ke toko kita, perusahaan kita, gitu kan, teknisi datang menghampiri pelanggan, gitu. Keluhannya apa, dan dicatat oleh teknisi, gitu. Keluhannya ini untuk catatannya itu ketika sudah selesai di ke bagian akhir, gitu kan, apa hal-hal yang dikeluhkan, gitu kan, dan sebagai harga jual dari jasa yang sudah diperbaiki, gitu kan, seperti itu. Karena kerusakan pada komputer atau laptop seringkali merupakan kerusakan multi-faceted, yang artinya masalah yang satu muncul akibat adanya masalah lain. Ya jelas memang seperti itu biasanya. Jika pada saat perbaikan ditemui hal seperti demikian, maka teknik servis akan memberitahukan solusi untuk memperbaikinya. Tidak jarang hal ini yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman di mana pemilik tidak bersedia untuk mengikuti petunjuk yang disarankan oleh tukang servis karena adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, baik untuk biaya pembelian software maupun pembelian perangkat hardware. Iya, memang seperti itu. Kendala dari teknisi dari itu pada dasarnya lebih ke dominannya itu ke pelanggan gitu. Kita ingin menentukan, tapi kita juga punya ketentuan sendiri gitu kan. Ya, jadinya ini harus bernegosiasi lagi gitu kan. Gitu. Nah, ada beberapa masalah software dan masalah hardware yang sering ditemui pada saat melayani perbaikan adalah seperti diuraikan di bawah ini. Jadi dari segi permintaan penawarannya ada beberapa penawaran, misalkan dari perusahaan komputer, Windows Mobile Booting, korup, Microsoft Windows, komputer lemot, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, lalu untuk perusahaan hardware komputer sendiri ada komputer matos atau mati total, komputer lemot atau lambat, komputer bunyi berulang gitu, itu RAM bermasalah, VGA display bermasalah, motherboard rusak dan lain sebagainya, masih banyak lagi gitu kan keluhan hal-hal yang berkaitan masalah dari komputer atau laptop sendiri. Printer mungkin bisa seperti itu, kita juga bisa. Lalu ada persaingan produsen di akses pasar ini, itu dengan meningkatnya pengguna komputer dan juga banyaknya pengguna perangkat tersebut yang tidak mampu menangani beberapa masalah terkait dengan kerusakan sistem operasi, kerusakan hardware atau kerusakan fisik, memberi peluang tersendiri bagi para teknisi komputer dan untuk membuka usaha di bidang penservisan komputer, jelas gitu kan. Persaingan usaha jasa servis komputer dan ada di kota-kota besar karena banyaknya pihak yang membuka usaha tersebut. Namun berdasarkan pemantauan dan hasil survei yang ada bahwa di sekitar lokasi tempat yang saya dirikan usaha jasa servis komputer ini tidak banyak terdapat sebuah tempat jenis tersebut yang bergaransi resmi dan legal. Maka dari itu kami ingin membangun usaha tersebut dengan bergaransi dan bergaransi resmi dan legal pula, serta dengan token yang nyaman dan kekeluargaan, juga meningkatkan dari segi kualitas pelayanan dan penjualan kami. Intinya sih lebih untuk bersaing dengan produsen yang lain, gitu kan, dengan jasa-jasa servis yang lain, gitu kan. Ya, kita membuat sesuatu hal yang nyaman, untuk memfasilitasi ruang tunggu. Kalau misalkan memang dari jasa teknisi ini dan keluhan dari pelanggan yang terkait itu dalam waktu pengerjaan dari teknisi ini memang sedikit atau pas, gitu kan, dia memberikan ruang tunggu, ada makanya kita memberikan lalu karena ini harus ruangan tertutup, gitu kan.
efeknya sudah bisa. Dan juga memberikan pelayanan juga di kenyamanan gitu. Mungkin bisa mencuci di daerah ruang tunggunya juga untuk kursi sofa kurang lebih kulkas minuman gitu kan kurang lebih. Lalu selanjutnya ada siklus hidup produk. Untuk siklus hidup produk ini ada tahap pengenalan, lalu ada tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Untuk tahap perkenalan atau introduction, pada saat ini produk atau jasa mulai dipasarkan atau diperkenalkan kepada masyarakat. Ya jelas, produk yang dikeluarkan masih benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Promosi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat mengenal produknya. Jadi untuk jasa servis saya sendiri ini ya seperti dari sudah marketing gitu kan, pemasaran gitu kan. Ya, dasarnya di zaman sekarang online ini ya kita menyebarluaskan informasinya lewat online gitu, lewat media gitu. Tapi kita bisa juga lewat pamflet seperti itu, pamflet ya handuk kurang lebih seperti itu. Terus tahap pertumbuhan atau growth, ketika berada dalam tahap ini penjualan serta laba akan meningkat, yang disebabkan permintaan masyarakat sudah meningkat karena masyarakat sudah mulai mengenal produk yang dibuat oleh kita. Semakin banyak penjual dan distributor yang turut terlibat untuk mengambil keuntungan dari berbagai macam media. Untuk ini sebenarnya sangat krusial yang dari banyaknya persaingan sendiri di jasa yang sama gitu di zaman sekarang ini gitu kan, sudah pasti banyak gitu seperti yang mumpuni gitu kan, dan mungkin sudah lebih lama daripada saya. Jadi di sini ada tahap mungkin dari pertarungan dari usaha seperti saya gitu kan. Lalu ada tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Kemudian harus lebih efisien dalam hal biaya agar biaya produksinya lebih rendah. Kemudian umumnya melakukan inovasi dan juga melakukan promosi terhadap produknya. Yang lebih diskon, gitu kan. Misalkan patokan harga servis dalam paket ini diberikan diskon misalkan sampai 40% kurang lebih dari harganya. Kalau misalkan sudah lama dan perusahaan sudah lama lagi di perusahaan yang saya dirikan ini, mungkin kita juga memberikan keringanan kepada konsumen atau pelanggan gitu. Lalu tahap penurunan atau decline, di saat ini penjualan produk mulai menurun dan ditinggalkan oleh konsumen untuk produk lain. Jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun dan akhirnya mati. Jelas, gitu kan, penurunan itu memang seperti itu. Tapi di skala masanya penurunan penjualan ini disebabkan antara lain oleh perkembangan teknologi. Jadi kira-kira konsumen, beragam mencari persaingan dari dalam negeri maupun luar negeri. Memang seperti itu soalnya kalau misalkan kita sudah lama ya mau bagaimana lagi untuk mengecoh atau bisa dibilang menghindari hal tersebut gitu ya. Ya kita kembali ke tahap kedewasaan itu melakukan inovasi kembali ulang gitu kan. Ya mau bagaimanapun pasti banyak saingan pemula atau saingan baru lagi gitu kan, seperti itu. Lalu yang terakhir dari aspek pasar itu ketergantungan usaha. Nah untuk ketergantungan usaha ini komputer kan merupakan salah satu hasil produk teknologi yang banyak dipakai dalam membuat kerja sebuah lembaga maupun perorangan, karena dengan kebutuhan perangkat tersebut mampu mempercepat dan kesempurnaan aktivitas kerja yang mengejar ya. Dengan adanya komputer hasil kerja pun instan, sangat cepat gitu, dalam waktu singkat selesai gitu kan. Hanya mungkin dari segi lamanya hasil kerja itu ya dari pemikiran kita gitu kan. Namun di sisi lain tingginya ketergantungan aktivitas kerja pada komputer akan berdampak secara langsung pada kemampuan kinerja perangkat itu sendiri. Ya, semakin sering dan lamanya waktu menggunakan perangkat komputer dalam bekerja akan berdampak signifikan pada performa perangkat itu sendiri. Apalagi apabila pemakaian user tidak mempunyai cukup ilmu dalam menangani perangkat sistem maupun hardware, hal ini akan berakhir menurunkan performa kinerja komputer. Ya jelas, artinya mencari komputer dengan performa itu yang harus memumpuni dengan usernya sendiri gitu kan. Kalau misalkan dia tidak bisa di Windows 8 atau Windows 10, ya udah gitu kan, di Windows 7 aja gitu kan. Karena ada kalanya dia stuck, tidak bisa
mungkin berkembang gitu kan, karena dengan tampilan device sebenarnya lebih simpel lagi Windows 8. Kalau di Windows 10 lebih rumit lagi, banyak model-modelnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu gitu kan. Smartphone juga sama gitu kan. Yang entah itu perangkat iOS atau Android di Windows, di komputer atau laptop juga mungkin Windows atau Windows, Ubuntu, banyak OS yang sangat banyak gitu di website gitu kan. Ya seperti halnya dari produsen gitu kan. Usaha yang saya dirikan ini memang bergantung pada halnya produsen, usaha lain yang mana usaha saya berkontribusi di bidang jasa. Nah, kurang lebih itu konsumennya juga, dan saya melibatkan bergantungnya pada konsumen yang mana pada pemesan jasa. Yang lebih itu. Terus SDA-nya, sumber daya alam, tidak memungkinkan kaitannya dengan SDA sekalipun yang mana adanya kaitan usaha saya bisa berjalan maksimal mungkin, terutama dalam hal faktor penggunaan daya listrik dan besarnya. Dengan ada mungkin di sini usaha saya banyak memesan banyak komputer ya, lumayan banyak komputer, dan mungkin tegangan listriknya juga masih besar pula gitu. Dan ada juga untuk barang-barang tambahan untuk kenyamanan para pelanggan seperti AC dan TV LED, kurang lebih itu ya, itu bisa menambah daya peluang gitu kan, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya, nah yang kedua ini ada akses masyarakat. Akses masyarakat sendiri di sini saya lumayan banyak, karena segmentasi, marketing, sikap, perilaku, kepuasan konsumen, strategi, kebijakan, lalu program pemasaran, bauran pemasaran. Ini lumayan banyak kan. Tapi kalau secara simpelnya dari mulai segmenting itu ya segmentasinya gitu kan, kita targetnya ke anak-anak remaja ya, siswa SMP SMA semuanya sudah mulai memegang laptop seperti kurang lebih itu ya, di daerah seperti itu gitu kan, kawasan-kawasannya yang sudah tahu gitu kan, orang-orang dewasa yang remaja-remaja yang sudah kuliah pula gitu kan, sudah menikah, terus para pekerja gitu kan, karyawan kantoran seperti itu kan. Kurang lebih seperti itu, daerah sekolahan. Terus targeting simpelnya ya analisis pesaing gitu kan, ya ada jasa lain gitu kan. Targetingnya usahanya sudah dikenal dari mulai analisis pesaing itu ya seperti itu, usahanya sudah dikenal sejak lama, terus bahannya terdekat. Terus kebutuhan konsumen ya jelas kita memberikan supply agar pelayanan terbaik yang output wifi dan mana seperti. Untuk positioningnya, tapi konsisten karena kita ini mengkonsisten jadi sebagai service komputer yang selalu memberikan produk dan pelayanannya memuaskan untuk para pelanggannya. Kurang lebih seperti itu, dengan berbagai pelayanan bagaimana pelanggan untuk menunggu di ruang waiting room atau ruang tunggu ya, kita memberikan beberapa fasilitas yang seperti saya sebutkan tadi. Terus ada sikap, kurang lebih sikap yang kami tetapkan harus mampu bertanggung jawab dengan penjelasan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pelanggan dan lain sebagainya, banyak. Lalu perilakunya sendiri ya kurang lebih harus selalu ramah ya terhadap pelanggan, terus dapat selalu menjaga etika dan attitude yang jelas banget agar dari perusahaan atau usaha yang saya berikan ini bisa tetap terjaga dan menjadi value dan nilai yang bagus gitu di mata pelanggan atau konsumen ini gitu kan. Mungkin juga dari segi pemasok pun agar selalu tetap mau berkontribusi terhadap usaha saya gitu kan. Seperti itu. Kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan atau ya kurang lebih seperti itu misalnya. Terus dari mulai strategi sendiri di sini ada harga, promosi, distribusi, ya lebih seperti itu. Untuk strategi harga sendiri ya kan seperti yang tadi di kita ya, intinya itu memberikan harga yang terjangkau. Ya
Ini di strategi harga kita menetapkan harga yang optimal gitu, sesuai dengan segmentasinya daerah kalangan karena sesuai pula gitu kan. Kalau misalkan siapa saya bukan di daerah Bandung, mungkin di daerah Kalimantan, belum menyesuaikan dengan hal pula dengan membandrol harganya, harga jasanya gitu kan. Meskipun dari ketika usaha saya didirikan di daerah perkampungan seperti itu, saya pun mengurangi karyawannya gitu. Tapi lain halnya kalau misalkan saya di daerah kota gitu, perkotaan itu lumayan persaingan yang sangat ketat gitu kan, untuk memperkirakan permintaan konsumen ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk strategi promosinya membuat iklan ke publik ya, seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya gitu kan, ke sosial media gitu, yang menginformasikan kita ke sosial media. Strategi distribusinya dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Ya kurang lebih seperti itu. Terus ada kebijakan gitu. Nah kebijakan usahanya, ada kebijakan itu ada kebijakan usaha, kebijakan harga, lalu kebijakan promosi. Nah untuk kebijakan usaha ini ya dari usaha di bidang jasa servis seperti ini ya kita menawarkan perbaikan komputer dengan selera yang disesuaikan kemauan dari pelanggan. Banyaknya penentuan harga yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dipermasalahkan dari atau apa yang disabel dari di komputer atau laptop tersebut gitu. Nah, terus kebijakan harga masih merupakan faktor yang perlu mendapatkan realistis agar pasar yang dituju dapat dicapai karena sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Dan karena itu kita kami menawarkan harga yang cukup terjangkau gitu, kepada pelanggan atau konsumen. Kebijakan promosi. Nah untuk meningkatkan pasar maka perlu dilakukan promosi. Untuk promosi yang akan kami lakukan secara lain memasarkan produk langsung ya seperti yang tadi saya bilang, karena ada keterkaitannya dari kebijakan strategi sendiri sama strategi sendiri. Terus program pemasaran selanjutnya yaitu ada dari tingkat pelayanan. Nah untuk ada tingkat pelayanan, karyawan dan teknisi, terus penetapan harga, terus pelaksanaan distribusi, lalu strategi pemasaran. Nah untuk program pemasaran ini kita mungkin bisa membentuk dalam brosur. Lebih simpelnya seperti itu untuk program pemasaran ini. Dari tingkat pelayanannya mungkin ya dari mulai itu berkesinambungan sama dengan perilaku sikap ya itu attitude-nya harus dijaga tingkat pelayanan ini salah satu dicapai yang harus diperhatikan dalam usaha saya. Terus karyawan dan teknisi itu harus menunjang kelancaran usaha ini dan kami memberikan karyawan yang sebaik mungkin gitu kan ya, dengan jasa yang berkualitas kepada para konsumen. Ini beberapa ahli komputer, hardware, software, dan lain sebagainya gitu kan. Penetapan harga ya jelas harga yang ditentukan juga itu berbagai macam gitu kan, berbagai jenis gitu kan, hal-hal yang finalnya memang dibutuhkan bagi para konsumen, pelanggan, individual, organisasi, kelompok, seperti itu kan. Ya mungkin kita perusahaan memang butuh jasa kita, silakan kan itu. Lalu pelaksanaan distribusi. Nah untuk pelaksanaan distribusi ini dilakukan yang sangat intensif, diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen sehingga lebih mudah dalam penjualannya dalam menghasilkan keuntungan yang dan memang terdengar seperti agresif ya kegiatan dari saya ini, tapi ya memang seperti itu gitu kan halayaknya gitu. Kalau kita tidak agresif, lebih tepatnya lebih berambisi, sangat berambisi gitu kan. Tapi di zaman sekarang ini gitu kan mungkin salah dari strategi saja mungkin menjadi sangat krusial gitu kan. Gitu. Lalu ada strategi pemasaran gitu kan, yang seperti yang tadi saya bilang di awal sama hal-halnya gitu kan, pada
sangat berkesinambungan pada tipe produk untuk strategi pemasaran ini, dengan kaitannya pula dengan eh, strategi dan kebijakan gitu kan. Ya memang seperti waktu informasinya share ke media perusahaan, mungkin ya kita memberikan beberapa diskon gitu kan. Terus yang terakhir ada bauran pemasaran, produk, price, place, dan promotion. Ini 4P, 4P aspek. Orang pemasaran ini dari produk kami ya jelas ya itu ya servis komputer gitu kan. Ya, intinya kita melayani perbaikan instalasi, gagal, korup, hang, atau ada kesalahan banyaknya gitu. Untuk harga seperti yang saya sudah jelaskan di atas, tempatnya ya sangat strategis gitu kan. Mungkin di daerah ya ini bertepatan di daerah Bandung, mungkin di daerah Dago gitu kan. Terus promotionnya saya mempromosikan ya seperti yang tadi saya bilang juga bisa brosur, pamflet, atau mungkin dari sosial media gitu kan. Lalu lanjut ke aspek teknis dan teknologi. Ini lumayan banyak juga ya aspek teknis dan teknologi ini. Aspek teknis dan teknologi ini dari mulai pemilihan strategi produksi itu, oke, kita bahas dari yang awal dulu, pemilihan strategi produksi gitu kan. Pemilihan strategi produksi ini kita one to one dari mulai meningkatkan kualitas sumber keuangan, perusahaan kami menambah sarana dan prasarana pendukung, memberikan gaji yang cukup untuk karyawan, punya aktivitas strategis dan memantau kegiatan keuangan. Lalu pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi gitu kan. Untuk ini kami sendiri yaitu dengan memantau para karyawan mana yang kinerjanya memiliki kriteria yang menentukan dari mulai kepentingan, tanggung jawab, dan lain sebagainya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Untuk rencana kualitas ini dari mulai identifikasi pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, menciptakan keistimewaan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, lalu menciptakan proses yang mampu menghasilkan keistimewaan produk di bawah kondisi operasi, lalu yang saya menghasilkan kondisi operasi. Lalu rencana kualitas. Oh, yang tadi itu rencana kualitas. Kalau untuk pemilihan dan rencana produksi itu ya sama kaitannya dengan ya tadi pemilihan produksi tadi ya. Terus ada pemilihan teknologi. Untuk pemilihan teknologi sendiri ya kita memberikan device kepada teknisi dan karyawan yang lainnya sesuai kebutuhan dengan segala fasilitas dan kinerja yang sebaik mungkin. Mungkin karena kapasitas produksi ya seiring berjalannya waktu gitu kan, kapasitas yang dipenuhinya mungkin dengan berbagai fasilitas perangkat teknologi kemudian karyawan demi memenuhi keinginan pelanggan gitu kan. Terus manajemen persediaan. Nah, untuk manajemen persediaan kami mungkin sebagai pelanggan apa yang mereka pesankan jika harus menggantikan yang baru seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan jika memang memungkinkan dari scanning atau pemindaian sebelumnya memang tidak ada gitu kan, ya berarti kemungkinan kita harus ganti gitu kan, ganti perangkat atau yang baru gitu kan, gitu. Terus lanjut ke jenis teknologi. Untuk jenis teknologinya sendiri ya jelas gitu kan, dari mulai bahan bakunya kalau ini sesuai dengan pelanggan yang kita apa yang mereka pesankan gitu, kita harus mengganti untuk jenis teknologi itu untuk perusahaan jasa servis kami ini antara lain dari mulai teknologi komunikasi, informasi, bisnis, pendidikan pula gitu kan. Intinya dari tunjangan hal tersebut gitu kan, memberikan dorongan pada pelanggan dan konsumen.
pengawasan kualitas produk. Selanjutnya itu menjaga dan meningkatkan kualitas dan servis kami, mulai dari kinerja karyawan, fasilitas usaha, dan juga beberapa perangkat komputer, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk peralatan medisnya ini lumayan banyak juga ya, walaupun saya sebutkan juga ya seperti kita tahu ya buku, blower, alat radio, solder, komputer, laptop pun bisa flash disk, terus kabel pulsa, HP pun kalau bisa gitu kan, kalau memang ada sesuatu hal yang harus dilihat, terus alat-alat obeng kayak gitu kan, obeng, kain lap gitu, semprotan, kurang lebih seperti itu gitu kan. Terus untuk lokasi pabriknya ya kita strategis ya, tidak ada daerah kantoran, daerah universitas gitu, sekolahan pula gitu kan, jadi agar nyaman gitu, terjangkau oleh para konsumen gitu kan. Untuk layout pabriknya, nah ini layout pabriknya, seperti itu kan, ada ruang tunggu, waiting room gitu kan, gudang ini untuk penyimpanan dari pemesanan supply dari pemasok gitu kan, hardware-nya gitu yang konsumen pelanggan pesan gitu kan. Dan di sisi lainnya itu ada tempat teknisi perbaikan gitu. Ketika sudah selesai, perbaikannya diberikan kepada konsumen, diberikan kepada kasir dulu, dia baru memberikan kepada konsumen gitu kan, membayar kepada kasir, seperti itu. Layoutnya. Lalu selanjutnya ada perkembangan teknologi. Untuk perkembangan teknologi ini pasti selalu maju ya, dan kita juga tidak ingin ketinggalan gitu kan. Dan bila perlu itu harus bisa dan memungkinkan modal tercukupi. Dengan seiring berjalannya waktu ya kita harus memakai model yang terbaru. Jadi untuk aspek keuangan ini sekarang kita lihat dari kita ini, dari mulai investasi. Nah, kita kan total yang saya modalkan ini kan sampai 2 miliar gitu. Apa saja sih yang dibutuhkan sampai membuat usaha ini sampai 2 miliar gitu, karena saya ini nggak mau tanggung gitu kan untuk memodalkan sendiri, mulai biaya investasi 300 juta, lalu ada pembelian aktivitas ini banyak, lumayan susah bentuknya, sampai total sampai biaya operasional ada 2 miliar. Selanjutnya itu keperluan sertifikat. Nah, sertifikat ini ya, dari nilai tuntutannya itu ada 400 juta rupiah per tahun. Nah, hasilnya seperti itu, dari investasi dibagi umur ekonomis gitu kan. Lalu sehingga estimasi laporan laba ruginya jadi seperti ini. Nah, estimasi laporan laba ruginya dari mulai pendapatannya sendiri per tahunnya gitu kan, besar seperti itu, 100 juta. Nah, biaya yang dikeluarkannya misalnya 2 miliar, laba sebelum pajaknya dan pajaknya 2 miliar juta, pajak 50% segitu. Lalu laba setelah pajaknya atau SHT-nya berkisar 1 miliar 50 juta. Nah, lalu masuk ke aliran masuk bersih, nah itu berkisar 1 miliar 450 juta. Itu aliran kas masuk bersihnya. Lalu selanjutnya saya juga menampilkan dari keuangan tersebut ada payback period, yang mana pada kas bersih ini setiap tahunnya sama gitu. Jadi totalnya payback periodnya itu 1 tahun 10 bulan gitu kan. Jadi kenapa kayak kas bersihnya itu sama semua, tidak beda gitu kan, harusnya ada estimasi arus kas gitu, kalau nggak salah di itu
EAT-nya itu biasanya dalam periode 5 tahun itu harusnya EAT-nya beda-beda gitu. Tapi kenapa saya sama? Karena tidak memungkinkan, tidak memungkiri juga bahwa suatu usaha, karena siapa yang tahu gitu kan pada akhir dalam tahunannya sendiri ada kemungkinan bisa sama kan gitu. Ada kemungkinan bisa sama, ada kemungkinan juga bisa beda gitu. Ada kemungkinan mungkin dalam 2 tahunnya ada yang sama, 3 tahun sisanya beda gitu. Nah, bisa saja gitu. Jadi saya hanya memasukkan di sini karena ya agak sulit juga gitu untuk menghitungnya bagi saya pribadi gitu kan. Jadi untuk EAT-nya samakan semua, jadi totalnya 1 tahun 10 bulan. Nah, untuk ARR-nya atau average rate of return-nya itu berkisar 105%. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada lagi yaitu NPV, Net Present Value, yaitu berkisar 2.090.142.747 rupiah. Ya, kalau kita bulatkan 2.090 juta lah ya. Nah, seperti itu, karena EAT-nya sama gitu dari sebelumnya, totalnya berkisar seperti itu. Karena ada kemungkinan seperti itu. Karena dari pendapatannya juga, kalau bagi saya sendiri itu tidak plus minus ya, karena tidak pasti bakal sama semua, karena pelanggan dalam jangka waktu per hari aja nggak mungkin bisa sampai nyetok sampai 5 pelanggan gitu yang datang, bisa saja 10, bisa saja 8 gitu. Jadi nggak tentu juga gitu. Jadi dari pendapatan pun nggak tentu juga hasilnya seperti itu. Nah, lalu dari tabel, jadi mengikut ke bawahnya juga sampai sini gitu. Jadi nggak tentu juga gitu hasilnya seperti itu, cuman saya memasoknya seperti itu gitu kan, rata-ratanya lah kurang lebih seperti itu. Lalu nah ini tabel dari perhitungannya dari NPV. Nah, seperti itu kan sama. Jadi total PV subscription-nya 3.140 juta 142.747 rupiah, yang kalau dibulatkan ya 3.140 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini untuk total ini untuk NPV-nya sendiri. Nah, jadinya berkisar dari penggabungan hal tersebut jadi 1.140 juta. Nah, dihitungkan, dikalkulasi, jadi hasilnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada PI, Profitability Index, profit. Jadi hasilnya sendiri dari profit usaha ini saya menerima 157 atau 1,57 kali, atau dibulatkan jadi 2 kali, maka dari itu PI-nya diterima karena PI lebih dari 1. Nah, dengan demikian dari segala aspek usaha tersebut yang sudah dirancang ini dapat dinilai sayang untuk dijalankan. Kenapa? Nah, ini ada pembuktiannya dari tabel tersebut. Kenapa di sini tidak ada IRR, Rate of Return? Karena IRR sendiri itu kan dari rumusnya sendiri itu bermodalkan dari pemodalan investasinya, ada pinjaman dari bank atau ada nantinya bunga gitu kan, ada pengembalian. Nah, berhubung saya di sini totalitas dari uang dari milik pribadi saya gitu kan, pengumpulannya gitu kan, pembangunan usahanya, maka jadi saya tidak ada pinjaman bank dari pinjaman bank gitu kan. Jadi tidak ada pengembalian secara rutin gitu, seperti itu. Makanya juga tidak ada IRR di sini. Ya, masa gitu kan kita tidak minjam bank tapi memasukkan rumus IRR, uang dari mana itu kan gitu. Nah, jadi ya keterangannya seperti itu kan, dari mulai periodnya hasil pengumpulannya itu 1 tahun 10 bulan, ARR 105%, NPV 1.140.142.347 rupiah, ini 2 kali, dan rata-rata dari NPV-nya melebihi dari hal tersebut gitu kan. Untuk periode itu kurang dari 3 tahun, jadinya kategorinya keterangannya baik-baik semua gitu. Nah, itu ulasan menurut saya gitu kan. Kalau misalkan ada kekurangan dari kalian semua, mohon komentar atau
memberikan saran gitu, memang masih banyak ada kekurangan dari aspek keuangan saya ini gitu kan, karena mampu saya, sekuat pemikiran saya gitu, saya hanya bisa seperti ini gitu, mengkalkulasikannya kurang lebih seperti itu. Nah lanjut untuk testimoninya ini dari beberapa orang gitu kan, tanggapan mengenai hasil kasus dari analisis SKB saya terhadap usaha jasa servis komputer ini. Ada yang ingin bekerja sama dengan usaha saya gitu, ada juga yang sangat detail menyampaikan bahwa dari keuangan saya dari mulai penargetannya sendiri itu masih belum detail gitu kan, ya, bisa dilihat dari sini gitu kan testimoninya. Nah untuk referensinya ini daftar pustakaan saya ini ada di sini gitu, referensinya. Nah sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.